Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 dengan formasi penyuluh lingkungan hidup, materi SKB atau kompetensi teknis mengenai Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen dan Permen LHK nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Kita akan membahas sebanyak 30 soal. Bagi teman-teman yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam melaksanakan tugas pengawasan pengurangan sampah oleh produsen, seorang penyuluh lingkungan hidup menemukan produsen yang belum mencapai target pengurangan sampah. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, berapa target pengurangan sampah yang harus dicapai produsen pada tahun 2029? A. 20% dari baseline timbulan sampah. B. 25% dari baseline timbulan sampah. C. 30% dari baseline timbulan sampah. D. 35% dari baseline timbulan sampah. E. 40% dari baseline timbulan sampah. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 2 ayat 2, target pengurangan sampah oleh produsen adalah sebesar 30% dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah di tahun 2029. Berikutnya soal nomor 2. Penyuluh lingkungan hidup sedang melakukan verifikasi laporan pengurangan sampah dari sebuah restoran. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, apa yang bukan termasuk dalam lingkup bidang jasa makanan dan minuman? A. Rumah makan. B. Kafe. C. Hotel. D. Pusat perbelanjaan. E. Jasa boga. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan pasal 3 ayat 3, bidang jasa makanan dan minuman meliputi rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel. Pusat perbelanjaan termasuk dalam bidang retail. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang penyuluh lingkungan hidup mendapati sebuah hotel yang melakukan pengurangan sampah dengan cara pemanfaatan kembali. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, apa syarat yang harus dipenuhi terkait fasilitas penampungan sampah? A. Terbuka terhadap air hujan. B. Menggunakan wadah terbuka. C. Menggunakan wadah dengan warna sama. D. Tidak diberi label pada wadah. E. Terlindung dari air hujan dan panas. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan pasal 7 ayat 3, fasilitas penampungan harus terlindung dari air hujan dan panas. Menggunakan wadah tertutup yang diberi label atau tanda dan dibedakan bahan atau bentuk atau warna wadah. Berikutnya soal nomor 4. Dalam melakukan evaluasi pengurangan sampah di sebuah pabrik, penyuluh lingkungan hidup menemukan kendala dalam pelaksanaan. Menurut Permen LHK nomor 75 tahun 2019, apa yang harus dilakukan produsen? A. Menghentikan program pengurangan sampah. B. Mengabaikan kendala yang ditemukan. C. Melakukan langkah perbaikan terhadap dokumen perencanaan. D. Menunggu arahan dari pemerintah pusat. E. Membuat dokumen perencanaan baru. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 14 ayat 3, jika terdapat kendala dalam pelaksanaan pengurangan sampah, produsen wajib melakukan langkah perbaikan terhadap dokumen perencanaan. Berikutnya soal nomor 5. Penyuluh lingkungan hidup sedang mengevaluasi penggunaan plastik PVC pada sebuah industri. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, kapan larangan penggunaan PVC mulai berlaku efektif? A. 1 Januari 2025, B. 1 Januari 2027, C. 1 Januari 2028,
D. 1 Januari 2029, E. 1 Januari 2030. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan lampiran 1 bagian B1, larangan penggunaan produk kemasan dan atau wadah berbahan PVC berlaku efektif 1 Januari 2030. Berikutnya soal nomor 6. Dalam melakukan pemantauan pengurangan sampah, penyuluh lingkungan hidup harus memeriksa periode pelaksanaan. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, berapa minimal frekuensi pemantauan yang harus dilakukan? A. 1 kali dalam 3 bulan, B. 1 kali dalam 6 bulan, C. 1 kali dalam 9 bulan, D. 1 kali dalam 12 bulan, E. 1 kali dalam 24 bulan. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan pasal 13 ayat 3, pemantauan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Berikutnya soal nomor 7. Seorang penyuluh lingkungan hidup sedang memeriksa laporan pengurangan sampah sebuah supermarket. Apa yang bukan termasuk dalam muatan wajib laporan menurut Permen LHK nomor 75 tahun 2019? A. Jenis dan jumlah bahan baku yang dikurangi. B. Jumlah dan jenis kemasan yang mudah terurai. C. Pelaksanaan penarikan kembali produk. D. Daftar supplier bahan baku. E. Kendala yang dihadapi. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan pasal 16 ayat 2, laporan wajib memuat jenis dan jumlah bahan baku yang dikurangi, jumlah dan jenis kemasan yang mudah terurai, penarikan kembali produk, residu hasil daur ulang, dan kendala yang dihadapi. Berikutnya soal nomor 8. Penyuluh lingkungan hidup menemukan sebuah hotel yang menggunakan sedotan plastik. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, kapan larangan penggunaan sedotan plastik pada kemasan minuman mulai berlaku efektif? A. 1 Januari 2025, B. 1 Januari 2027, C. 1 Januari 2028, D. 1 Januari 2029, E. 1 Januari 2030. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan lampiran 1 bagian B1, larangan penggunaan sedotan plastik pada kemasan minuman berlaku efektif 1 Januari 2030. Berikutnya soal nomor 9. Dalam mengevaluasi pengurangan sampah di sebuah pabrik minuman, penyuluh lingkungan hidup menemukan penggunaan kemasan PET. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, apa yang bukan termasuk ketentuan pendauran ulang untuk kemasan PET? A. Menggunakan plastik tidak berwarna untuk air mineral. B. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang. C. Menggunakan bahan 25% recycle content. D. Melakukan closed loop daur ulang. E. Melakukan open loop daur ulang. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan lampiran 1 bagian B1, untuk kemasan PET harus menggunakan minimal 50% recycle content hasil daur ulang, bukan 25%. Selanjutnya soal nomor 10. Penyuluh lingkungan hidup sedang memverifikasi fasilitas penampungan sampah di sebuah pusat perbelanjaan. Menurut Permen LHK nomor 75 tahun 2019, dengan siapa produsen tidak dapat melakukan kerjasama dalam penyediaan fasilitas penampungan? A. Bank sampah yang terdaftar di pemerintah. B. Bank sampah yang terdaftar di pemerintah daerah. C. TPS 3R. D. Pusat daur ulang. E. Pemulung individual. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan pasal 7 ayat 4, produsen dapat melakukan kerjasama dengan bank sampah yang terdaftar di pemerintah atau pemerintah daerah, TPS 3R, atau pusat daur ulang. Berikutnya soal nomor 11.
Dalam mengedukasi produsen terkait pengurangan sampah, penyuluh lingkungan hidup perlu memahami komponen yang harus ada dalam dokumen perencanaan pengurangan sampah. Manakah yang bukan merupakan komponen dokumen perencanaan pengurangan sampah sesuai Permen LHK nomor 75 tahun 2019? A. Penetapan penanggung jawab kegiatan. B. Penetapan baseline timbulan sampah. C. Penentuan target dan waktu pencapaian. D. Rencana komunikasi, informasi, dan edukasi. E. Rencana pengadaan teknologi pengolahan sampah. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan pasal 10 ayat 1, komponen dokumen perencanaan tidak mencantumkan rencana pengadaan teknologi pengolahan sampah. Berikutnya soal nomor 12. Penyuluh lingkungan hidup sedang memberikan edukasi kepada produsen minuman kemasan terkait pembatasan timbulan sampah botol PET. Manakah pernyataan yang tepat terkait kebijakan pembatasan tersebut? A. Kemasan botol untuk minuman minimal volume 500 ml. B. Kemasan botol untuk minuman minimal volume 750 ml. C. Kemasan botol untuk minuman minimal volume 1 liter. D. Kemasan botol untuk minuman minimal volume 1,5 liter. E. Kemasan botol untuk minuman minimal volume 2 liter. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan lampiran 1 bagian B1 terkait manufaktur, kemasan botol PET untuk minuman dibuat dengan volume paling kecil 1 liter. Berikutnya soal nomor 13. Penyuluh lingkungan hidup mendapati sebuah restoran menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, apa yang bukan termasuk dalam kewajiban restoran tersebut? A. Menyediakan fasilitas penampungan sampah. B. Melakukan pemantauan berkala. C. Membuat laporan pengurangan sampah. D. Menggunakan kemasan biodegradable. E. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan pasal 6, tidak ada kewajiban spesifik menggunakan kemasan biodegradable, melainkan fokus pada pembatasan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali. Berikutnya soal nomor 14. Penyuluh lingkungan hidup menemukan produsen yang tidak melaksanakan pengurangan sampah sesuai ketentuan. Siapakah yang berwenang memberikan sanksi? A. Hanya Menteri LHK. B. Hanya Gubernur. C. Hanya Bupati atau Wali Kota. D. Menteri LHK dan Gubernur. E. Menteri LHK, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019, pasal 21 ayat 1. Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi. Selanjutnya soal nomor 15. Seorang penyuluh lingkungan hidup sedang mengedukasi produsen tentang penarikan kembali sampah kemasan. Dengan siapa produsen tidak dapat melakukan kerjasama dalam penyediaan fasilitas penampungan? A. Bank sampah terdaftar. B. TPS 3R. C. Pusat daur ulang. D. Kelompok informal pemulung. E. Badan usaha berizin. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019 pasal 7 ayat 4, kerjasama hanya dapat dilakukan dengan bank sampah terdaftar, TPS 3R, atau pusat daur ulang. Selanjutnya soal nomor 16. Seorang penyuluh lingkungan hidup sedang memberikan edukasi tentang pengelolaan bank sampah. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, manakah pernyataan yang tepat terkait persyaratan bank sampah? A. Bank sampah hanya perlu memenuhi persyaratan pengelolaan sampah. B. Bank sampah harus memenuhi persyaratan fasilitas dan pengelolaan sampah. C. Bank sampah harus memenuhi persyaratan pengelolaan sampah, fasilitas, dan tata kelola. D. Bank sampah cukup memenuhi persyaratan tata kelola. E. Bank sampah hanya perlu memenuhi persyaratan fasilitas. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 3 Permen LHK nomor 14 tahun 2021,
bank sampah harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, dan tata kelola bank sampah. Berikutnya soal nomor 17. Bank Sampah Unit atau BSU sedang melakukan pemilahan sampah. Menurut regulasi, manakah kelompok sampah yang bukan termasuk dalam pemilahan sampah? A. Sampah yang mengandung B3 atau limbah B3. B. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam. C. Sampah yang dapat didaur ulang. D. Sampah yang dapat diguna ulang. E. Sampah yang mengandung logam berat. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, pasal 6 ayat 1, pemilahan sampah dilakukan dalam 5 jenis. Sampah B3 atau limbah B3, sampah mudah terurai, sampah dapat diguna ulang, sampah dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Sampah logam berat tidak termasuk kategori khusus. Berikutnya soal nomor 18. Dalam pengawasan bank sampah, seorang penyuluh lingkungan hidup menemukan bank sampah induk atau BSI yang melakukan daur ulang sampah B3. Berdasarkan regulasi, tindakan bank sampah induk atau BSI tersebut adalah A. Diperbolehkan jika memiliki izin khusus. B. Diperbolehkan dengan pengawasan ketat. C. Dilarang sesuai ketentuan yang berlaku. D. Diperbolehkan dengan prosedur tertentu. E. Diperbolehkan dalam jumlah terbatas. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, pasal 9 ayat 5, pengolahan sampah berupa daur ulang materi dan energi dilarang untuk jenis sampah yang mengandung B3 dan atau limbah B3. Berikutnya soal nomor 19. Seorang penyuluh lingkungan hidup sedang mengevaluasi struktur organisasi bank sampah induk. Berdasarkan regulasi, bagian produksi bank sampah induk atau BSI bertugas melakukan A. Pemilahan dan pengumpulan sampah. B. Pemilahan, pengumpulan, dan penyimpanan sampah. C. Pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan sampah. D. Pengumpulan dan pengolahan sampah. E. Penyimpanan dan pengolahan sampah. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021 lampiran 3, pada bank sampah induk atau BSI tugas bagian produksi mencakup pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan sampah. Selanjutnya soal nomor 20. Dalam pemantauan bank sampah, seorang penyuluh lingkungan hidup menemukan bank sampah yang melakukan pengolahan sampah dengan pengomposan. Berdasarkan regulasi, cara pengomposan yang benar adalah A. Menggunakan bahan kimia tertentu. B. Menggunakan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan pupuk kompos. C. Menggunakan proses pembakaran terkendali. D. Menggunakan teknologi tinggi. E. Menggunakan proses fermentasi anaerob. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021 pasal 9 ayat 2. Pengomposan dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos. Soal nomor 21. Penyuluh lingkungan hidup sedang mengevaluasi pelaksanaan kemitraan bank sampah. Menurut regulasi, fasilitasi kerjasama antara bank sampah dengan usaha daur ulang bertujuan untuk A. Menentukan harga sampah secara sepihak. B. Membatasi jumlah sampah yang masuk. C. Memastikan pemasaran sampah terpilah dan ketersediaan bahan baku. D. Mengatur jadwal pengambilan sampah. E. Menentukan jenis sampah yang diterima. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, pasal 14 ayat 2, fasilitasi kerjasama bertujuan memastikan pemasaran sampah terpilah dan ketersediaan sampah terpilah sebagai bahan baku. Berikutnya soal nomor 22. Dalam evaluasi bank sampah, penyuluh lingkungan hidup menemukan BSI yang memiliki fasilitas pengolahan sampah. Menurut regulasi, pengolahan sampah yang benar mencakup A. Pengomposan dan pembakaran.
B. Daur ulang materi dan pembakaran terbuka. C. Pengomposan, daur ulang materi dan atau daur ulang energi. D. Penimbunan dan pembakaran. E. Pemadatan dan penguburan. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, pasal 9 ayat 1. Pengolahan sampah dilakukan melalui pengomposan, daur ulang materi, dan atau daur ulang energi. Selanjutnya soal nomor 23. Penyuluh lingkungan hidup sedang memeriksa sistem bagi hasil bank sampah. Berdasarkan regulasi, besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah A. 90 berbanding 10, yaitu 90% penabung, 10% bank sampah. B. 80 berbanding 20, yaitu 80% penabung, 20% bank sampah. C. 85 berbanding 15, yaitu 85% penabung, 15% bank sampah. D. 75 berbanding 25, yaitu 75% penabung, 25% bank sampah. E. 70 berbanding 30, yaitu 70% penabung, 30% bank sampah. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, lampiran 3, bagian sistem bagi hasil. Besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah 85 berbanding 15, yaitu 85% untuk penabung dan 15% untuk pelaksana bank sampah. Soal nomor 24. Seorang penyuluh lingkungan hidup sedang mengevaluasi laporan bank sampah. Berdasarkan regulasi, periode pelaporan hasil pemantauan kepada pemerintah atau pemerintah daerah yang bermitra adalah A. Setiap 3 bulan sekali, B. Minimal 1 kali dalam 6 bulan, C. Setiap 1 tahun sekali, D. Minimal 2 kali dalam 1 tahun, E. Setiap 2 bulan sekali. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, pasal 15 ayat 4. Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah yang bermitra paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Soal nomor 25. Bank Sampah Unit atau BSU yang mengelola pengumpulan sampah dalam lingkup RT atau RW harus memiliki struktur kelembagaan yang dibentuk oleh A. Kepala Desa, B. Camat, C. Bupati, D. Gubernur, E. Menteri LHK. Jawaban yang tepat adalah A. Sesuai Permen LHK nomor 14 tahun 2021 pasal 12 ayat 3 huruf B. BSU dibentuk oleh kepala kelurahan atau kepala desa atau sebutan lainnya. Struktur kelembagaan BSU harus sesuai kebutuhan dengan pelayanan mencakup wilayah RT, RW, kelurahan, dan atau desa. Berikutnya soal nomor 26. Penyuluh lingkungan hidup menemukan BSI yang belum memiliki fasilitas pengolahan sampah. Berdasarkan regulasi, hal tersebut A. Boleh jika volume sampah sedikit. B. Tidak memenuhi syarat fasilitas BSI. C. Boleh jika ada kesepakatan dengan nasabah. D. Boleh jika ada izin pemerintah daerah. E. Boleh jika ada BSI lain yang menampung. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai Permen LHK nomor 14 tahun 2021, pasal 11 ayat 2. BSI wajib memenuhi syarat memiliki sarana pengolahan sampah sebagai salah satu fasilitas yang harus ada, selain sarana pengelompokan, label, lokasi yang sesuai, dan mudah diakses. Soal nomor 27. Dalam melakukan kemitraan dengan bank sampah, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerjasama antara bank sampah dengan produsen untuk A. Mengatur harga sampah di pasaran, B. Mendukung pengurangan sampah oleh produsen, C. Menjamin pasokan bahan baku industri, D. Menentukan standar kualitas sampah, E. Mengatur mekanisme pengangkutan sampah. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021,
Pasal 14 ayat 3. Fasilitas kerjasama antara bank sampah dengan produsen dilakukan untuk mendukung pengurangan sampah yang dilakukan oleh produsen. Selanjutnya soal nomor 28. Penyuluh lingkungan hidup mendapati BSU yang menyimpan sampah tercampur tanpa pemilahan. Berdasarkan regulasi, pemilahan sampah seharusnya dilakukan dengan mengelompokkan ke dalam jenis. A 3 kelompok yaitu organik, anorganik, B3, B4 kelompok yaitu plastik, kertas, logam, kaca, C5 kelompok yaitu B3 mudah terurai, guna ulang, daur ulang lainnya, D6 kelompok yaitu plastik, kertas, logam, kaca, organik, B3, E7 kelompok yaitu plastik, kertas, logam, kaca, karet, tekstil lainnya. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai Permen LHK nomor 14 tahun 2021 pasal 6 ayat 1. Pemilahan sampah dilakukan melalui pengelompokan sampah ke dalam 5 jenis. Sampah mengandung B3 atau limbah B3, sampah mudah terurai, sampah dapat diguna ulang, sampah dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Berikutnya soal nomor 29. Dalam evaluasi kinerja bank sampah yang dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah, berdasarkan laporan periodik, aspek yang dievaluasi adalah A. Struktur organisasi dan SDM pengelola, B. Modal dan aset bank sampah, C. Jumlah nasabah dan tabungan sampah, D. Jumlah dan jenis sampah yang dikelola, E. Program kerja dan target pencapaian. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, pasal 16 ayat 2. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah dan jenis sampah yang dilakukan pemilihan, pengumpulan, pemanfaatan kembali dan atau pengolahan, fasilitas bank sampah, kondisi lingkungan sekitar, dan pelaksanaan tata kelola. Selanjutnya soal nomor 30. Jika seorang penyuluh lingkungan hidup menemukan bank sampah yang sudah beroperasi sebelum Permen LHK nomor 14 tahun 2021 berlaku, maka batas waktu penyesuaian persyaratan bank sampah adalah A. 6 bulan sejak peraturan berlaku, B. 1 tahun sejak peraturan berlaku, C. 2 tahun sejak peraturan berlaku, D. 3 tahun sejak peraturan berlaku, E. 4 tahun sejak peraturan berlaku. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai Permen LHK nomor 14 tahun 2021 pasal 19. Bank sampah yang telah dibentuk oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah harus menyesuaikan persyaratan bank sampah berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri ini berlaku. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.